Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi perkenalkan saya Amel dan hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol dan tentunya belajar bersama mengenai pola asuh anak didik, terutama para remaja yang katanya sekarang ini banyak sekali remaja-remaja anak sekolah yang mengatakan bahwa saya ini strict parent, saya ini dilarang-larang sama orang tua saya untuk misalnya keluar bermain, padahal sebenarnya jika tahu batasan itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Pak Mardin selaku guru PK MAN 2 Kota Makassar dan tentunya akan memberikan kita banyak sekali pelajaran pada hari ini. Dan ada juga Bapak Masarapi selaku perwakilan orang tua yang nantinya juga kita akan mendengar bagaimana sih pendapat orang tua mengenai pola asuh yang strict atau kaku, otoriter, dan ya seperti tadi melarang-larang anaknya untuk melakukan sesuatu. Baik Pak, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Jadi Pak, di sini kemarin kami sudah berbincang-bincang juga sama siswa-siswi, beberapa siswa-siswi yang mereka itu merasa bahwa orang tuanya ini sangat kaku, sangat selalu melarang dia misalnya ingin bermain, padahal dia juga sudah memenuhi kewajiban seperti sekolah, les. Jadi anak ini merasa kadang-kadang merasa kesal, kadang-kadang merasa sedih, kenapa saya tidak boleh main-main seperti itu. Nah, jadi Pak, mendengar kata pola asuh nih, apa yang terlintas di pikiran Bapak? Boleh dimulai dari Pak Mardin. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang pola asuh orang tua, maka yang ada di pikiran kita adalah bagaimana seorang orang tua itu mendidik anaknya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian pola asuh tentunya harapan-harapan orang tua itu tak lepas dari pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya yang dirasakan orang tua. Tentu yang dimaksud dengan orang tua yang banyak makan garam kehidupan itulah yang ingin diterapkan ke anaknya. Tentu yang mana yang baik dan mana yang buruk dalam pikiran seorang orang tua itulah yang akan disampaikan ke anak. Tentunya diharapkan anaknya mana pilihan-pilihan keputusan-keputusan apa jalan yang baik, tentu yang buruk-buruk, yang tidak bagus, yang ada mudaratnya, itu tentu dihindarkan dan diupayakan terhindarkan bagi anak. Nah, saya kira itu pola asuh yang ada mindset orang tua itu. Oh baik, jadi berdasarkan pengalaman orang tua yang diterapkan ke anaknya ya Pak. Kalau Bapak Masarapi sendiri, bagaimana menurut Bapak tentang pola asuh orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya ini sebagai perwakilan orang tua. Sesungguhnya sebenarnya pola asuh yang terbaik sebenarnya itu seharusnya kita orang tua itu sebenarnya hanya rasa kehadiran yang ada pada diri kita, karena yang dikatakan tadi oleh Pak Martin bahwa hal-hal yang pernah dia rasakan itu adalah salah satu pelajaran sejarah yang dianggap bahwa hal-hal yang seperti itu tidak akan muncul kembali dan dirasakan kepada anak. Artinya rasa terbebani sebenarnya terhadap anak itu, bagaimana anak itu bisa menyikapi dan bisa memberikan orang tua kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Kalau orang tua sudah percaya terhadap anaknya, saya kira hal yang tadi Ananda semua khawatirkan itu saya kira tidak akan terjadi. Apabila anak sendiri ini memperlihatkan hal-hal yang positif mulai dari rumah. Karena pendidikan yang pertama itu adalah dalam rumah tangga. Ketika tercermin dalam kehidupan rumah tangga, anaknya dia lihat seperti itu, maka disitulah akan muncul rasa kekhawatiran. Apatah lagi di era-era yang seperti sekarang ini, yang dimana banyak kejadian-kejadian yang kita tidak pernah nyangka ternyata kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan. Karena terlalu banyaknya pengaruh-pengaruh ketidakmengertian ini, rumah tangga, lingkungan, dan di mana dia berada keseharian. Ini yang menjadi sebenarnya. Jadi saya kira
orang tua yang selalu melarang anaknya itu sebenarnya itu tidak terlalu hanya terlihat dari kondisi anak itu sendiri. Saya kira seperti itu. Artinya apa yang Anda seharusnya khawatirkan ini selama ini sebenarnya kita sendiri anak yang memunculkan kekhawatiran itu, sehingga orang tua tidak memberikan keluasan untuk bagaimana anak ini berada di luar sana. Baik Pak, jadi ini seperti perilaku anak sendiri, bagaimana juga cara didik orang tuanya Pak. Baik Pak, nah kemarin itu kami sempat ngobrol-ngobrol dengan siswa-siswi. Mereka itu Pak ada yang sedih karena orang tuanya itu tidak bisa menaruh kepercayaan kepadanya. Contohnya seperti ini, ada kerja kelompok sekolah. Namun orang tuanya pasti selalu berpikir bahwa si anak ini bukan pergi kerja kelompok, tapi pergi ke yang lain hal seperti itu. Nah, jadi orang tuanya melarang bekerja kelompok, padahal sebenarnya anak ini memang murni ingin bekerja kelompok dan tidak pernah berbohong seperti itu, Pak. Jadi, tapi orang tuanya tetap melarang karena dia tidak mempercayai anaknya. Bagaimana itu, Pak, mengenai hal itu? Sebenarnya orang tua itu kalau berkata seperti itu tidak bisa dinyatakan sepenuhnya misal salah dan anak anak, ya. Karena kenapa? Karena kekhawatiran tadi itu muncul lantaran itu melihat juga fenomena-fenomena yang ada di kehidupan sosial. Jadi banyak juga pengalaman orang tua melihat bahwa ternyata memang banyak anak-anak yang menyimpang dalam perjalanan itu. Ada yang berbohong, ada yang salah pergaulan, dan itu dilihat, nah itu tercermin ke dalam dirinya bahwa saya tidak menginginkan anak saya demikian. Nah tentu untuk menghindari hal seperti ini banyak cara sebenarnya, tentu komunikasi lebih intens ke anak itu sangat penting. Ya kan sekarang ada media dengan HP untuk bisa mengontrol perilaku anak di luar. Misalnya kalau dia minta alasan untuk keluar kerja tugas, itu kan bisa melakukan video call dengan anak. Apa betul sudah sampai di tempat pelaksanaan itu. Saya kira itu sangat penting untuk komunikasi dalam menghindari kekhawatiran orang tua yang berlebihan ini, sehingga yang tadi dia khawatirkan itu melarang orang tua ke anak itu bisa diminimalisir, bisa dihilangkan. Ketika muncul tadi seperti Pak Mas Rafi bilang, kepercayaan orang tua kepada anak, maka anak itu pasti akan mendapat izin dari orang tuanya karena sudah dipercaya. Anak saya betul-betul pergi belajar. Memang anak saya betul-betul pergi latihan, pergi ke sekolah misalnya acara sore untuk acara-acara eskul, dia memang di situ. Karena terpantau terus mungkin lewat media HP itu. Nah, jangan mau juga bercerita itu kan karena kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan anak di luar. Nah, sebagai orang tua kadang kita rasa kasihannya, tidak mau anaknya cerdas, tidak mau anaknya bermasalah di luar. Tentu pikiran itu ada terus dalam diri seseorang bantuan. Jadi ketika menemukan misalnya kejadian seperti Anda, ada orang tua yang kemudian khawatir, jangan begini, jangan begitu. Anaknya itu karena semata-mata karena betul-betul ada kasih sayang sama anak. Tinggal mungkin diperbaiki, itu tadi yang saya katakan. Tinggal diperbaiki adalah komunikasi, membangun kepercayaan satu sama lain. Sekiranya saya itu. Baik Pak, jadi ini membangun komunikasi yang lebih baik. Tapi Pak, misalnya ada orang tua yang dia ini melarang namun juga mengeluarkan kata-kata yang benar-benar bisa menyakiti hati anaknya tuh Pak. Jadi anak ini bisa merasa, wah saya ini memang disayang. Namun orang tuaku juga tidak perlu mengatakan hal-hal misalnya kamu tidak boleh ini, kamu mengatakan seperti bodoh dan lain-lain. Bagaimana menurut bisa orang tua dulu? Terima kasih. Sebagaimana yang saya katakan tadi sudah bahwa dalam kehidupan yang dialami yang anak di masa sekarang ini tidak terlepas sebenarnya dalam kehidupan kita, utamanya misalnya dalam beragama kita, ya kan? Dalam beragama itu 3 dimensi dalam mendidik anak itu tidak bisa kita lupakan. Ya. Dan 3 dimensi itu yang seharusnya dimiliki orang tua, harus dimiliki orang tua. Itu berdasar melihat dari karakter anak yang dihadapi atau anaknya sendiri. Artinya ada anak
rasa kekhawatiran orang tua itu memang ada, rasa kekhawatiran orang tua. Ada anak dilihat sekalian di rumah itu, memang dia bisa diberikan hal kepercayaan sepenuhnya. Karena kenapa? Rasa kasih sayang tadi yang dikatakan itu, saya sebagai orang tua di era sekarang ini, kadang seorang anak ini sepertinya kadang kita melupakan urusan dunia, urusan akhir. Karena kadang dalam melaksanakan yang tadi itu seperti misalnya ketika kelompok kerja ini, begitu tiba di rumah, otomatis itu sepertinya anak ini fisiknya lemah, capek. Sehingga munculnya dimensi orang tua tadi bahwa anak ini berlebihan cara dalam melakoni kehidupan dewasa. Itu sebenarnya intinya kekhawatiran. Artinya yang dilarang itu tadi buktinya. Kalau kita ini sebagai orang tua sudah sadari ini tidak, tahu karakter anak, bagus agamanya, bagaimana komunikasi yang dibangun dengan orang tua. Kalau ini yang berjalan dengan bagus, sekiranya hal-hal seperti itu tidak bisa muncul di era modern sekarang. Karena sesuai dengan apa yang telah dikatakan tadi pemantik, ada anak yang bisa saling komunikasi di mana dan seterusnya. Saya kira seperti itu yang saya bisa berikan tentang hal ini. Baik Pak, jadi ini adalah pelajaran untuk kita semua, para remaja dan juga orang tua bahwa boleh melarang anak, dan tentu itu adalah murni rasa kekhawatiran dan rasa kasih sayang dari orang tua. Namun sebagai orang tua juga tentu perlu seperti 3 hal yang penting tadi, memahami karakter anak, kemudian agama anak, dan juga yang terakhir adalah berkomunikasi dan selalu mengomunikasikan semua kepada anak. Nah, selanjutnya Pak, ini saya ada sebuah kasus. Ini anaknya ini curhat, katanya seperti ini. Dia ini anak strict parents dan dia cerita. Katanya kalau bertanya tentang apa yang saya rasakan, saya tidak bisa kasih kata-kata apalagi tentang bagaimana perasaan saya yang orang tua itu sangat protektif sampai hyperprotektif. Jadi orang tua yang ditanyain ini adalah strict parents. Mereka tidak membolehkan aku kemana-mana sendiri, harus diantar. Mereka tidak membolehkan aku chat sama lawan jenis. Mereka tentu tidak membolehkanku pacaran, namun saya tahu batasan. Dan juga mereka tidak membolehkan aku main sama temanku, kecuali ditemani sama adekku. Jadi adekku ini selalu mengikutiku kemana saya pergi. Kerja kelompok pun ditungguin sama adekku. Dan ngomong-ngomong, saya ini mahasiswi semester 2. Saya juga tidak bisa menyalahkan orang tuaku karena menurutku apapun keputusan orang tua itu benar. Dan kalau ditanya mau menyerah atau tidak, ya alasannya mau karena saya kurang kebebasan. Saya mau mengeksplor duniaku walaupun mengetahui batasannya dan tidak ingin selalu dilarang oleh orang tua. Itu Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak tentang ini? Apakah orang tuanya itu salah atau bagaimana Pak? Silakan. Bacaan kasus tadi itu, kalau ada orang yang seperti itu, mungkin dia akan menimbulkan anak itu akan depresi. Dan anak itu akan merasa tertekan, jadi sehingga kepercayaan diri dan kemandiriannya itu akan terhambat dalam keadaan. Kenapa? Karena perkembangan pemikiran dan perkembangan masyarakat itu kita tidak bisa tereksplor lebih luas. Karena kekangan-kekangan dan larangan-larangan dari batasan-batasan yang mungkin ditangkap sebagai si anak ini adalah sebuah larangan. Itu. Jadi kalau ini terjadi, menurut saya mungkin orang tua perlu lebih banyak mungkin membaca atau lihat kajian-kajian di luar sebagai bahan referensi dalam soalan mengasuh anak. Tentu saja dalam hal seperti itu banyak mendengar apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang diharapkan oleh seorang anak. Dengan demikian tentu dengan mendengar keluhan, dengan mendengar keinginan-keinginan anak, harapan-harapan anak, pasti seorang orang tua jika melihat ingin melihat anaknya baik, ingin melihat anaknya berhasil, pasti akan menemukan jalan untuk mendukung keinginan-keinginan dan harapan tersebut. Karena harapan keinginan seorang anak itu
sebenarnya itu tidak terlalu jauh dari harapan dan keinginan seorang orang tua. Kenapa? Karena antara hubungan orang tua dengan hubungan orang anak ini hubungan darah dan hubungan emosional yang sangat tinggi. Apa yang diharapkan baik seorang anak sebenarnya juga tercermin apa itu juga yang diharapkan orang tua adalah baik. Hanya kemungkinan tadi itu adalah karena terbiasa orang tua menganggap kalau tidak berlebihan, sehingga muncullah keadaan pola-pola Asia sepertinya menyimpan. Sehingga anak merasa karena takut juga anak menyampaikan secara jelas tentang keinginannya, sehingga seorang orang tua juga menganggap bahwa apa yang dinikah, apa yang dipikirkan di anaknya itulah yang akan diberlakukan dalam keluarga. Padahal itu perlu sebenarnya komunikasi, perlu sebenarnya saling membuka diri, anak-anak menyatakan keinginannya, orang tua juga menyatakan keinginan. Nah kalau ini terjadi sama-sama membuka diri, itu pasti akan terjadi konektivitas namanya. Pasti ada terjadi hubungan yang betul-betul ternyata harapan anak dengan harapan orang tua sama-sama sebenarnya baik. Tinggal siapa berperan apa, orang anak berperan anak yang baik, orang tua berperan sebagai orang tua yang baik. Saya kira itu. Baik Pak. Kalau mendengar kasus itu, sebaiknya itu juga saya sampaikan tadi ada semacam ada lemparan kata bodoh, kata tolol, kata tidak. Kamu ini siapa mungkin menarik kata-kata seorang orang tua ke anak dengan kata-kata begitu. Itu bisa anak-anak itu kan dalam rangka perkembangan mental. Itu masih perlu istilahnya dipupuk, masih perlu dipupuk perkembangan kejiwaannya itu sehingga anak-anak memiliki mental yang kuat. Jadi ketika kita potong dengan kata-kata yang begitu, anak-anak itu kan merasa oh saya tidak dihargai, saya tidak ini terpotong perkembangan itu, dan itu bisa batal bagi kondisi kejiwaan seorang anak. Ya, saya kira itu dalam hal urusan orang tua dengan. Baik Pak, kalau dari Bapak Mat Sarapi sendiri mengenai pola asuh dan kasus tadi bagaimana Pak? Saya ini sebagai orang tua di posisi misalnya seperti itu. Jadi ada banyak hal positif dan negatifnya yang perlu kita lihat dalam setiap masalah. Paling tidak orang tua yang melakukan hal seperti tadi bahwa kita sesungguhnya sebagai orang tua itu kita harus berkonsep atau melihat bagaimana cara mendidik yang baik yang berada dalam agama. Hal-hal yang seperti itu tadi yang diatur kira-kira itu sampai dengan seperti ini. Hal seperti ini sebenarnya ya dari awal saya katakan bahwa mungkin ada hal-hal yang sangat-sangat dan dilihat dalam kondisi anaknya itu rasa kewajiban itu tadi yang barangkali yang sangat luar biasa. Jadi kadang juga di era sekarang karena dengan banyaknya media yang mempengaruhi kita, mungkin orang tua itu yang mempengaruhi orang tua. Ada kejadian-kejadian di sini, ada begini. Mungkin itulah yang menjadikan orang tua di era sekarang ini hasil kekhawatiran itu berlebihan. Ya, saya juga muncul tadi yang dikatakan Pak Martin bahwa seharusnya harus ada buka diri kita sebagai orang tua dengan anak ini. Kita harus makanya di dalam ajaran agama juga sesungguhnya kan diajarkan seperti itu, harus berkomunikasi dengan baik, tidak dengan baik. Kita harus berbicara ketika anak dalam kondisi normal, artinya tidak sedih. Ya. Mungkin di situ loh barangkali orang tua bisa memasuki anak dan anak juga bisa memasuki orang tuanya dalam kondisi melihat kondisi orang tua bagaimana dalam kondisi orang tua. Kalau kondisinya orang tua happy aja ya mungkin boleh kita masuk. Ya, sehingga apa yang menjadi keluarga kita selama ini mungkin di situ bisa kita utarakan sehingga hal yang seperti tadi mungkin bisa terjawab dan bisa terselesaikan. Saya kira seperti itu artinya intinya dalam asuh ini kita seharusnya tidak boleh melencet jauh dari cara ketemu karena cara kita. Tapi itu kan yang menyebabkan rasa khawatir dia. Ya. Apatah lagi kan setiap orang tua itu beda karakter. Ada karakter orang tua cuek dengan keadaan. Ada karakter orang tua cepat. Begitu dia melihat kondisi, begitu dia baca, langsung dia masuk mention. Wah, bahaya kan itulah yang mungkin orang tua sebenarnya yang terdas kepisah. Oh ya pasti pada pasti orang tua itu ikannya baik. Ya, intinya masalah perbedaan karakter. Mungkin
cara kita bicara aja. Tapi intinya itu semuanya kita mau menjadi anak tua karena tidak ada seorang orang tua memenuhi anak semuanya. Baik Pak. Wah, menarik sekali nih teman-teman di rumah dan para orang tua yang juga mungkin menonton, bisa kita ambil ya pelajaran bahwa misalnya lagi sensitif atau apa dan dalam keadaan normal nanti bisa berkomunikasi dengan anak dan saling membuka diri, saling membuka perasaan, mengutarakan sebenarnya misalnya saya anak dan saya ingin berbicara sama orang tua saya, boleh teman-teman lihat dulu mood orang tuanya gimana, dan orang tua juga dalam keadaan melihat anaknya sedang moodnya lagi baik, boleh juga saling berbicara, saling berbincang, dan misalnya ada sesuatu yang berbeda pemahaman, boleh lagi dikomunikasikan dengan baik tanpa ada perasaan-perasaan yang tersakiti. Dan tentu itu akan, dalam komunikasi itu akan memberikan solusi dan jalan keluarnya bagi misalnya teman-teman yang merasa tidak suka jika orang tuanya seperti ini. Pokoknya kuncinya adalah mengomunikasikan tentu dengan cara yang baik, tidak dengan marah-marah, dalam kondisi keadaan hati yang lagi normal, hati yang ceria-ceria saja, seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang terakhir Pak, kira-kira kita sudah membahas mengenai pola asuh tadi, jadi pola asuh yang ideal bagi orang tua ke anak itu seperti apa Pak? Boleh Pak Mardi duluan. Pola asuh yang baik itu saja berdasar pada norma-norma yang ada. Kalau kita keislaman itu sudah ada. Kemudian yang kedua adalah pola asuh yang kemudian melihat fenomena di sekitar kita. Di situ banyak pelajaran. Di situ ada pola asuh yang kurang bagus, ada pola asuh yang biasa-biasa, ada pola asuh. Tentu kita akan memilih contoh yang pola asuh yang bagus untuk anak. Kemudian yang terutama yang sangat penting untuk saya adalah selain kita berdasar kepada nilai-nilai dan norma-norma yang kepatutan, itu adalah bagaimana secara intens membangun komunikasi dengan anak. Karena dengan membangun komunikasi, ibarat sebuah organisasi selalu melaksanakan rapat, mendengar masukan, begitu pula dengan kita, dengan seorang anak. Ketika kita banyak berkomunikasi, maka anak-anak itu tahu, maka kita sebagai orang tua tahu, sesungguhnya inilah sekarang yang dirasakan anak. Inilah sekarang yang dibutuhkan oleh seorang anak. Dengan begitu pula dengan si anak, ketika kita menangkap pembicara kita, maka itu pula dalam pikiran anak itu, oh inilah sebenarnya yang diharapkan orang tua saya. Tentu dengan saling sering berkomunikasi, begitu banyak persoalan-persoalan hidup yang kemudian akan terjadi atau sedang terjadi, itu bisa diselesaikan dengan baik dalam komunikasi. Saya kira itu benar. Baik Pak, kalau menurut Bapak seperti apa? Terima kasih. Kalau menurut saya, yang profilnya sangat penting dan sangat perlu ada santia antara anak. Kalau ini yang terjadi, insya Allah itu semua masalah keterselesaikan. Dan yang terlebih penting dari orang tua, kadang orang tua itu menyelesaikan sesuatu permasalahan mungkin dengan bercanda. Tapi betul, ya, ini yang saya harapkan. Kita kayaknya tidak langsung mendengar anak, tapi tidak bercanda, dan itu bisa juga kena. Benar. Ya. Dan itu kadang juga bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadi intinya untuk bagaimana pola asuh yang ideal, itunya ada yang pengertian antara anak dengan orang tua. Kalau ini yang terjadi, insya Allah semua akan terselesaikan. Dan harapan orang tua insya Allah akan tercapai, dan harapan anak juga akan tercapai, dan semuanya akan merasakan rasa bahagia. Wah, baik Pak. Itu tadi mengenai pola asuh yang ideal. Jadi ya lagi-lagi saling membuka diri dan saling pengertian seperti itu. Dan juga yang baru saya tangkap tadi, bahwa orang tua juga harus memahami kondisi mental anak, bahwa anak itu masih berada dalam proses memupuk mental-mental dan jiwa-jiwa yang kuat. Jadi para orang tua boleh mengontrol jika ada yang ingin diucapkan sama anaknya. Begitu juga sama anak, perlu berpikir, perlu untuk memikirkan perasaan orang tuanya. Jadi di sini saling sama-sama memahami.
serta juga mengenai kondisi mental itu tentu perlu selalu dijaga. Orang tua perlu menjaga mental anak, begitu juga anak perlu lagi-lagi memikirkan bagaimana perasaan orang tua. Dengan komunikasi yang baik, maka semuanya akan terselesaikan dan semuanya akan bahagia, plong, tidak ada lagi saling marah dan sebagainya. Jadi semoga perbincangan kita hari ini memberikan banyak manfaat kepada para orang tua, juga para anak-anak yang sedang lagi-lagi masa pertumbuhan dan yang berpikir bahwa saya strict parents. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya apa sebenarnya masalah yang kalian hadapi dan bagaimana solusinya dengan cara komunikasi dengan baik pada saat orang tua kalian itu perasaannya lagi baik, lagi good mood seperti itu. Nah baik, kami terima kasih sekali kepada Pak Mardin, Pak dan Pak Masarapi selaku yang memberikan hari ini pemahaman-pemahaman baru, pembelajaran-pembelajaran baru bagi kita semua. Saya Amel, pamit undur diri dan sekali lagi terima kasih yang sudah menonton dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.